Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan coba untuk memutakhirkan data pada Garuda, data publikasi Garuda. Sekilas untuk data publikasi Garuda itu adalah data artikel-artikel yang pernah kita publis di suatu terbitan atau jurnal, yang mana jurnal tersebut sudah masuk ke dalam database Garuda Kemendikbud. Nah, untuk mengetahui dalam akun Sinta kita, bagaimana mengetahui jurnal-jurnal atau artikel-artikel apa saja yang kita punya yang sudah masuk ke Sinta dan sudah terindeks di database Garuda. Caranya kita masih melalui My Sinta, lalu kita lihat di publication Garuda. Nah, inilah data-data jurnal kita yang sudah tertarik atau sudah masuk ke dalam eh, akun Sinta Kemendikbud. Bapak Ibu, untuk melihat berapa banyak jurnal Sinta 1 misalnya, kita bisa memfilter. Jadi kita klik di sebelah kiri ini untuk melihat berapa banyak jumlah Sinta 1 yang kita miliki dengan cara mengklik Sinta 1 lalu kita klik filter. Nah, data not found artinya belum ada terbitan kita atau publikasi kita yang terindeks Sinta 1. Kemudian ada nggak Sinta 2? Maka kita klik Sinta 2 lalu kita filter. Nah, di sini ada 3 Sinta 2. Begitu Bapak Ibu seterusnya ya. Ada juga yang sebenarnya no Sinta gitu ya. No Sinta kita filter misalnya. Nah, no Sinta ini tanda tanya. Tanda tanya ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, jurnal kita sudah terindeks Sinta, namun oleh Sinta Kemendikbud ya belum terdeteksi atau belum apa istilahnya ya, terklaim bahwa dia itu sudah Sinta, misalnya entah Sinta 6 atau Sinta 5 atau Sinta 4 dan seterusnya. Nah, kalau untuk hal seperti ini, Bapak Ibu bisa mengirimkan email kepada helpdesk-nya Garuda Kemendikbud. Mungkin nanti di pertemuan atau di video lain akan bisa disampaikan. Nah, kemungkinan yang kedua adalah jurnal tempat Bapak Ibu mempublish itu memang sudah terindeks Sinta Kemendikbud. Maaf, sudah terindeks Garuda, namun jurnal tersebut belum terakreditasi, ya. Jadi dia akan muncul tanda tanya. Ini artinya dia belum terakreditasi Sinta. Baik Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk melihat akun atau ID dari Garuda? Nah, cara melihat ID dari Garuda yaitu dengan cara menuju kepada akun kita yang di pojok kanan atas ini, kemudian kita klik di sini, lalu kita pilih update profil. Nah, di update profil ini muncullah data-data dari profil kita ya. Misalnya ada Google Scholar di sini ya, Google Scholar, dan kita bisa menemukan di sini ada Garuda ID. Nah, Garuda ID ini kita kopikan ya untuk melihat ID kita, untuk melihat apa namanya ID Garuda kita di halaman Garudanya sendiri ya. Ini kita kopikan Bapak Ibu, kita copy, kemudian kita menuju ke halaman Garuda. Nah, halaman Garuda yang mana? Yaitu garuda.kemendikbud.go.id. Kemudian untuk memunculkan apa namanya profil kita pilih atau kita pastekan ya di sini garuda.kemendikbud.go.id, kemudian slash author slash view, lalu di sini kita pastekan ID kita tadi yang sudah ada ya, ID kita yang sudah kita copy atau kita pilih tadi ya, ini kita paste. Nah, lalu kita enter. Nah, inilah dia profil dari ID Garuda dosen gitu ya. Misalnya di sini punya Bu Rosmawati Harahap, kemudian ID-nya ini tadi ya. Jadi ada 15 dokumen yang sudah menyatu di ID ini. Di ID 4376364 gitu. Ya, di sini dia alamatnya, ID-nya di atas sini. Jadi untuk memunculkan ID ini caranya gimana? Saya ulangi sedikit. Kita ini kalau sudah ada ya, kalau sudah punya atau artikel Garuda kita sudah ada di akun Sinta, maka caranya kita pilih sudut kanan atas update profil. Nah, di sini ada ID Garuda atau Garuda ID. Ini kita
kopikan ya, kita salinkan ke sini ke garudakemendikbud.go.id, kemudian author /view lalu ID-nya tadi. Maka muncullah ini. Inilah yang tadi ada di dalam Garuda ya, Garuda Sinta gitu ya, atau publication Garuda Publication. Nah, sementara kalau kita telusuri lagi, apakah artikel dengan autor Rosmawati Harahap ini cuma ada 15 atau mungkin lebih dari 15. Nah, maka cara kita menemukannya atau memastikannya, kita berkunjung lagi atau kita buka website Garuda, garuda.kemendikbud.go.id, lalu kita pilih di sini di bagian pencarian atau search, advanced search, lalu kita pilih author. Nah, lalu di sini kita ketikkan namanya. Misalnya kita ketikkan Rosmawati Harahap, lalu kita search di sini. Kita cari. Apakah memang 15 ini tadi saja atau lebih? Karena kan kalau mahasiswa misalnya yang publikasi kemudian mengikutkan atau menyertakan nama kita sebagai dosen, maka tentu akan bertambah itu publikasi kita. Nah, kita cari di sini. Nah, ini Bapak Ibu yang 00 artinya tidak ada artikelnya. Jadi ini tidak usah kita klaim. Nah, ini yang pertama ini unknown ya. Sementara Bu Rosmawati Harahap itu afiliasinya adalah Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Jadi kita coba untuk mencari yang UMN Al-Wasliyah. Nah, ini ada di halaman kedua, ini Universitas Negeri Medan. Tentu bukan punya Bu Rosmawati Harahap yang afiliasinya adalah Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah atau UMN Al-Wasliyah. Maka kita cari lagi di artikel yang di halaman ketiga, atau nanti Bapak Ibu bisa mengcustomize ini ya, jumlah artikel per halaman ini bisa 25, 50 dan 100. Baik. Nah, di sini kita temui di halaman ketiga ini ada Rosmawati Harahap, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, ada 15 dokumen. Nah, ini 15 dokumen inilah tadi yang ada kita masuk ya, yang sudah masuk ke akun Sinta. Kemudian ada yang lain lagi. Misalnya ini yang kedua, Universitas Islam Sumatera Utara. Ini bukan Bu Rosmawati Harahap mungkin ya. Nah, kita lihat lagi yang bawah ini. Maka untuk yang lain ini caranya kita buka dengan tab saja nih, klik kanan lalu open link. Kemudian kita lihat. Nah, di sini memang dia Bu Rosmawati Harahap ini afiliasinya jelas. Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah ini sudah tidak kita ragukan lagi. Nah, bagaimana cara kita menambahkan satu artikel ini ke dalam yang 15? Caranya adalah dengan mengklaim missing dokumen. Caranya di akun atau di ID yang 15 dokumen ini yang sudah ada di Sinta kita pilih claim missing dokumen, lalu di sini di bagian URL dokumen in Garuda ini artinya dokumen yang hilang atau dokumen yang belum tergabung kemari kita klaim. Caranya dokumen tadi yang satu ini ya, yang Rosmawati Harahap, kemudian yang penulis kedua dari Fadilah Pratiwi, ini kita klik kanan pada judulnya, lalu kita klik kanan ya, lalu copy link address, lalu linknya tadi kita pastekan kemari, kita pastekan, nah lalu kita cek. Nah, setelah kita cek ini akan muncul klaim author. Autornya ada dua, Fadilah Pratiwi, Rosmawati Harahap. Tentu yang kita pilih Rosmawati Harahap. Ya, lalu kita klaim. Nah, proses klaim ini menunggu persetujuan dari admin Garuda. Jadi kita menunggu sifatnya, Bapak Ibu. Jadi ada 15 tadi ya. Ini kita klaim 1, berarti nanti dia jadi 16. Ya, berikutnya kita klaim artikel yang lain. Ini tadi sudah ya. Nah, kita klaim artikel yang berikutnya, misalnya yang nomor 2 ini belum ya. Kalau tadi dengan Fadilah, kalau ini dengan Fadilah ya. Dengan Fadilah ini Nurul Iman. Kalau yang ini tadi Nurul Iman sama, berarti ini sudah diklaim. Kita lihat yang berikutnya, yang bawah ini ya, dosen ini ada ini Bu Rosmawati nih sepertinya. Nah, kita klaim ini. Nah, ini sebagai penulis kedua. Wah, ini efektivitas ini sepertinya sama ya, sintaks. Kok ini sintaks. Kalau yang ini efektivitas pemanfaatan media Facebook. Oh ya, ini bahasa Inggrisnya ya. Ini sepertinya sama, jadi nggak usah kita klaim lagi. Nah, berikutnya ini yang paling bawah sepertinya Bu Rosmawati juga. Kita klaim. Kita buka, klik kanan, tab, kemudian, nah ini judulnya berbeda karena dengan Elisa
permata ya. Ini kita klik kanan sama seperti tadi, kita save link address. Lalu ini kita back aja tadi ya, yang on process ini kita back biar nggak buka-buka lagi dari awal. Kita back lalu kita claim missing dokumen sama. Lalu kita pastekan ya yang dari sini tadi yang mau kita klaim ini, kita copy link address, baru kita pastekan ke sini. Kita paste lalu kita cek. Nah, selanjutnya kita pilih. Nah, tentu yang kita klaim yang Rusmawati Harahap. Lalu kita klaim dan kita tunggu prosesnya. Nah, biasanya ini proses dari ACC atau proses dari verifikasi di admin Garuda Pusat ini biasanya memakan waktu 1 sampai 3 hari, Bapak Ibu. Jadi kita tunggu nanti setelah 1 sampai 3 hari nanti artikel yang semulanya ya tadi ada 15, kemudian kita sudah mengklaim 2 artikel, berarti harusnya setelah paling lama 3 hari dia menjadi 17 karena bertambah 2. Nah, setelah kita lihat nanti bertambah 2 artikelnya 3 hari kemudian, lalu kita masuk ke MySinta ya, MySinta, lalu kita pergi ke Publication Garuda, lalu kita request sinkronisasi. Jadi tidak bisa sekarang. Jadi ketika kita merequest untuk claim missing dokumen tadi, maka kita tidak boleh langsung merequest sinkronisasi. Kenapa? Karena kalau kita request sinkronisasi, dia tetap masih 15, nggak akan bertambah karena belum masuk ke sini. Tapi begitu dia sudah jadi 17, karena kita sudah klaim ya, baru kita tarik 17-nya. Kita request sinkronisasi. Jadi setelah menggabungkan ini, lebih kurang kita mensinkronisasi dari Garuda kita 3 hari setelah kita klaim missing dokumen yang ini, Bapak dan Ibu. Maka kita klik request sinkronisasi. Nah, kenapa nggak buru-buru kita sinkronisasi? Karena melalui akun kita ini bisa mensinkronisasi Garuda, kemudian Scopus, kemudian Google Scholar, itu ada jatahnya gitu ya. Istilahnya ada jatahnya. Jadi 1 minggu itu 1 kali. Jadi setelah kita sekarang merequest sinkronisasi, 1 minggu berikutnya baru kita boleh sinkronisasi lagi. Seperti itu aturan yang dibuat. Oke, saya rasa cukup jelas. Jika ada pertanyaan nanti bisa bertanya di di komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.